kebutuhan yang saya kemarin di kelas G yang kita ini ya diskusi, kita ngobrol gitu. Ada banyak faktor yang membuat kurikulum itu harus disesuaikan. Kemarin ada yang memberi contoh karena kebutuhan yang terus jadi perkembangan zaman itu kan juga mengakibatkan kebutuhan di masyarakat yang dinamis. Jadi di zaman yang sekarang bisa di beberapa tahun kemudian di zaman yang berbeda itu yang dibutuhkan sudah berbeda karena perkembangan zaman. Nah, bisa dibayangkan aja kalau dulu aja dengan perkembangan yang seperti itu kurikulum sudah membutuhkan berbagai macam perubahan ya, apalagi yang di zaman sekarang yang mana kita tahu teknologi itu kan berkembangnya sangat pesat sekali. Antara 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu pasti sudah perbedaannya sangat jauh. Nah, itu pasti akan mendorong perubahan kurikulum, pembaruan kurikulum, sehingga akan terjadi perkembangan kurikulum. Seperti yang sudah kemarin kita diskusikan, perkembangan kurikulum itu selalu bersifat kontinu terus, gitu, tidak mungkin bisa berhenti selesai. Jadi pasti akan terus berkembang. Oke, jadi kalau menurut sejarahnya yang tercatat dimulai dari tahun 47 gitu ya. Jadi memang ini masih berbau masa kemerdekaan ya. Jadi istilahnya masih menggunakan bahasa Belanda, plan, artinya ya rencana pelajaran. Ada yang nulisnya juga masih pakai ejaan lama gitu, rencana pakai J. Nah, ini lebih populer pada saat itu karena memang ya kita kan seperti yang tercatat dalam sejarah, kita itu dijajah oleh Belanda. Jadi memang bahasa Belanda pada saat itu ya lebih populer daripada bahasa Inggris yang sekarang kita pakai. Kurikulum itu kan dari kata dalam bahasa Inggris. Oke, seperti yang tadi dijelaskan Hana juga, itu perubahannya memang arah pendidikannya lebih bersifat politis. Kita tahu sendiri kalau kita baca dari sejarah itu kan pada saat itu politik itu masih berkembang pada saat itu kan ya, masih hangat-hangatnya seperti itu. Nah, ini diambil dari orientasinya pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, karena yang namanya baru merdeka, masih menata seperti itu. Tapi pada saat itu kan Pancasila itu sudah ada di tahun enggak banget tuh biasa. Apa itu biasa kan? Nah, itu kan yang potensi bakat kan juga tidak banget. Iki berarti kan evaluasi kan? Tahun segitu tuh nek kalian ingat-ingat sejarah dulu Pancasila wis ada wis lahir belum? Loh, kamu enggak apa-apa sholat ah. Langkah keempat, iya wes. Ya enggak diabsen Wes. Karo absennya ya apa? Anilah. Aku sih iki ono kelas biar kelas F juga. Ono kelas G. Apa sih kira-kira kelas F? Sudah Kita nganu kita laptop merdeka dulu kok. Pancasila baru dikembangkan sama merdeka. Jadi bahaya ini ya. besisan. Sekarang ditekankan pendidikan Pancasila, berbasis Pancasila, tapi kalian dibilang. Jadi juga pada saat itu, di tahun itu, di kurikulum ini, Pancasila juga mulai ditetapkan sebagai asas pendidikan. Ya sama seperti yang sekarang ini kan juga lagi digencarkan lagi kan. Ya sebenarnya digencarkannya setiap tahun meskipun kurikulumnya berganti-ganti kan, tetap ide dasar Pancasila itu pasti masuk. Cuma sekarang digencarkan dalam profil belajar Pancasila itu kan ya sekarang digencar-gencarkan lagi. Meskipun ya sebenarnya tiap tahun tiap perubahan kurikulum ya tetap tidak ditinggalkan karena itu kan memang dasar negara kita. Cuma ini ya berdasarkan apa yang tadi dijelaskan juga, meskipun dijelaskan di video itu sudah lihat itu, meskipun ini kurikulum di tahun 47 tapi ini memang baru dilaksanakan 3 tahun kemudian, jadi memang baru fix penerapan kita dilaksanakannya di tahun, dan dia fokusnya enggak
di pendidikan pikiran. Apa itu pendidikan pikiran? Kalau kalian lihat di slide selanjutnya, Apa dipetik tadi di bawah? jadi memang mulai diterapkan di tahun kalau di sini ada poin ya, mengurangi pendidikan pikiran, tapi mengutamakan pendidikan watak. Itu juga kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Sama ya seperti kalau yang kalian kenal di zaman kalian itu, mengurangi pendidikan pikiran, mengutamakan pendidikan watak, itu esensi dari apa? Ya nak dolek toh. Ini tadi. Pas awal aku oleh Yurus pacar Yurus itu pas kelas semester terus langsung diskon. Ya, udah apa lagi? Tahu konek berarti. Kita kan kan cuma Tembus. memang akan sungkan mahasiswanya jauh biasanya Bojone wong. Film sinetron. Ini sudah ini ya, nggak boleh ditunda lagi. Apa sih? Hatinya gak bergerak jare. Hatinya gak bergerak. Jantung tak happy. Diam kamu. utamakan pendidikan watak itu kalau di zaman sekarang itu Kok gak bisa launching identik sama apa? Launching. Kan? Karakter. Laptopku ya apa sih? Mana laptop? Jadi memang sebenarnya kurikulum itu meskipun tapi esensinya itu tetap garis merahnya itu tetap sama. Ada dasar-dasar kita juga sama. Pada kurikulum ini dia mengurangi pendidikan. Kalau di sini ngomong pendidikan pikiran itu maksudnya Lah kan tentram hati. pada pendidikan dan kesadaran negara, kemudian masyarakat. Saya menang. On mic dulu. Kalau ini di sini tambah di kurikulumnya daftar mata pelajaran, orang acara, kemudian ada garis kurikulumnya terdiri dari Mana? silabusnya juga sudah jelas, kemudian Loh, Guys. lagi sombong. ketutupan tasbar saya apa enggak Kartika? Taruh pendukung ya, Pun. Bukan ini. Nah ini ya sama ya, rencana pelajaran harus memperhatikan pelajaran yang dilakukan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau di zaman sekarang itu namanya apa? Pendidikan matematika realistik atau kontekstual teaching learning. Oke, sip ya, kontekstual ya, realistik. Jadi memang meskipun kita segitu, tapi sebenarnya ya sudah canggih. Sama seperti sekarang kan juga mengedepankan menekankan pada pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau yang sekarang kita kenal dengan istilahnya kontekstual, pembelajaran realistik. Jadi memang dari dulu itu pembelajaran kan ya harus diusahakan ya, jadi biar gak biar bermakna gitu. Jadi memang harus dihubungkan dengan keseharian dari siswa. Oke, selanjutnya setelah kurikulum 47 apalagi Pak tadi? Kurikulum tahun berapa itu?
Kalau di videonya ini empat ya, jadi rencana, pendidikan, sekolah dasar. Tapi sebenarnya di tengah-tengah itu, jadi di antara tahun 47 sebelum ke 64 itu juga ada yang dinamakan rencana pelajaran terurai. Jadi dia dikembangkan dari yang 4 tujuan, namanya sama-sama rencana pelajaran. Kalau pakai John Lamar, pakai TJ, C itu kan ditulis dalam huruf TJ gitu. Jadi dia ada istilahnya ditandai kata terurai. Jadi kalau yang 47 itu rencana pelajaran gitu aja, terus dikembangkan ada kata istilah terurai di tahun 52. Baru nanti di tahun 64 rencana pendidikan sekolah dasar. Ada juga yang menyebutkan hanya rencana pendidikan gitu. Jadi kalau tadi rencana pelajaran, yang 64 rencana pendidikan. Ada yang mau menjelaskan? Sumpah takut aku. Takut aku sumpah. Jadi nih. Coba, Joko Piasi tuh. Mbak Lian itu Dia ikut presentasi. Kalian sudah lihat videonya apa belum? Belum, kita nobar berarti kayak kemarin, tapi enakan ini dibuat langsung bisa. Jadi kalian nonton sebelum kelas, terus kita di kelas tinggal diskusi aja, tanya jawab aja. Konfirmasi aja. Kalau yang dari kalian dapatkan di tahun 64, atau mungkin ada yang baca yang terurai tadi yang di tahun 52 itu, gimana gambarannya? Pindah dah. Percaya dah. Belajar IPA gak mungkin gak ketemu terus. Duh, kamu Saya tahu di kantor sendirian, terus kalian kuliah, yuk menengahin yang kayak Sarah tidak mungkin melontarkan kata-kata. Sumpah. sendirian di dunia maya. DC8 lantai 2. Jam piro? Tanggal piro? Awan. Masih menjawab ibu. Ya, jangan mahasiswa kamu tak kayak kalian hilang. Kalau saya melihat dari yang video yang diupload di pertemuan pertama kedua kalau nggak salah itu, untuk kurikulum 1964 lebih menekankan pada pembelajaran yang siswanya itu dituntut untuk aktif dan produktif sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Sing aku mau mbek awakmu lho. Coba IPA guru aku lho. Yang lain? Mana ya? Karakteristiknya itu ono nang sintak. Sintak kan bego karo sing lain. Yo wis ngono. Aduh, temanya coklat. Kon meniku takut. Ya, kalau kita juga belajar ya, seperti yang sudah saya prinsip mengatur strategi. kemarin infokan yang belajar sebelum masuk kelas tidak dua kali ya, kayak juga karena ini pertama kali saya ngajar mata kuliah. Jadi kalau berdasarkan sumber-sumber yang saya dapatkan ya, jadi kenapa sih kok ada kata-kata terurai? Jadi kan kalau itu ya ada dirinci dengan banyak kenapa sih kok dari yang belum satu pertemuan 2 kelompok sebenarnya dari yang rencana pelajaran kita aja, kemudian satu pertanyaan saja terurai silakan. berarti kan di situ ada dilakukan pengembangan, artinya ada perbedaan sedikit karena tidak berubah nama dasarnya. Jadi kalau dari yang saya baca, Gak boleh jualan. perubahannya itu terletak pada Daya. Gak boleh jualan. tahun yang tidak Jangan ya. Cuk on mic cuk.
maksudnya sekolah rendah itu ya kalau di zaman kalian SD sekolah dasar 6 tahun Anjay. setelah lulus SD kan zaman dulu itu kan orang sekolah itu nggak tinggi-tinggi banyak yang di lulusan SD gitu aja udah bisa kerja kan teman itu mungkin yang beruntung untuk bisa sekolah itu tidak sebanyak sekarang. Zaman sekarang kan ya semua orang kayaknya ini ya, apalagi sejak ada wajib belajar itu jadi semuanya pasti sekolah. Kalau zaman dulu ya bisa aja cuma lulusan SD itu aja udah tinggi sebenarnya. Jadi kalau di yang termurah ini ada sekolah khusus, jadi bagi lulusan apa istilahnya kalau zaman itu sekolah rendah ya macam SD begitu 6 tahun yang tidak memungkinkan ke SMP itu ada sekolah khusus. Yang lainnya ya sama memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sama Daripada ngelempar dong, mana kenapa kemudian kayak gini? seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Iya, terus aja Kemudian malah meninggalkan mereka. untuk yang tadi ya sekolah khusus itu jadi ada kelas istilahnya kelas masyarakat gitu kalau di referensi yang saya baca itu jadi mengajarkan keterampilan. Jadi kalau di zaman itu kan banyak yang petani tuh, jadi kelas masyarakat itu mengajarkan keterampilan seperti Gila apa? karena jadi yang kotaknya jurnal ada itu untuk bekerja ya pertukaran yang tidak mampu sekolah lebih lanjut biar yang nggak lanjut ke SMP seperti itu bisa bekerja. Mungkin itu juga apa ya seperti kalau di zaman sekarang kita analogkan mirip-mirip seperti SMK gitu tujuannya. Jadi kalau lulus SMK kan namanya lanjut ke kuliah, tapi kan tidak semua bisa lulus kuliah dipersiapkan. Kalau ini sekolah khusus, jadi bukan di SD-nya. Kalau SMK kan ya di jenjang SMA-nya itu yang dipersiapkan ke kejuruan untuk kerja. Dan kalau ini ada kemudian baru dia Kita caca menemu di bawah. kakean kok. Terus kota Maria. Implementasi. kalian Oh alah, urung. simak Ketemu. Aku belum mau Sek alon-alon, gua mau sek pinter kabeh. dinamakan ini kurikulum 64 itu rencana pendidikan Evaluasi nggak sih di skip halal lah. kiranya Ono aja denger PS. punya keinginan biar Ya rakyat itu evaluasi. mendapat pengetahuan Ide ku ngene. pembekalan pada dasarnya. Evaluasi kan. Nah, di situ belajarnya dipusatkan pada program Pancawadana. Namanya aja panjang dan tidak ada beberapa panca itu. Kamu nggak kata-kata orang Indonesia. Cita, rasa, kasta, karya, Di antum. mata pelajaran ini dikasihkan dalam 5 kelompok bidang studi. Implementasi ya, Kalau implementasi di sini emosional atau artistik ya, kemudian keterampilan, artinya kepribadian. Saya juga baru pertama dengar kepribadian. Artinya itu ya keterampilan dan Asik banget mulai. pendidikannya lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan ujian aktif. Nah itu kepribadian. Karena siswa namu presentasi. Itu di tahun 64. Ini aku Kemudian setelah itu Nah kan balik poin. Oh, ini lagi siji. berubah menjadi berkembang sambil berhitung kebetulan istilahnya seperti ya beda sama seperti yang seperti ya ada bedanya sih tapi tidak 100% berbeda ya hanya ada penyesuaian. Kemudian lanjut ke
Mana itu? Jadi api implementasinya di KS dasar sih langsung contoh apa langsung contoh aja? Di tahun 68 yang menggunakan di kurikulum sekolah pasti aku menjawab ini. Saya baca-baca sekilas ya, dimana kurikulum 68 ini lebih mengutamakan untuk Awas saya sampai lali. siapa dan sejati. Dia juga menyebutkan oh enggak tadi separuh dengar terus hilang, bukan hilang sih, mengecil. Baik, sekarang sudah meredup. Ya, bisa menjawab dari yang saya baca. Jadi kurikulum tahun 68 ini lebih mengutamakan untuk membentuk siswa ini menjadi manusia Pancasila yang sejati. Jadi lebih mengutamakan bagaimana moral, budi pekertinya juga, serta keyakinan beragama. Iya, Cuk. Yang lainnya, ini penjelasan kan macam-macam ya, enggak hanya sekedar isinya gitu. Karena nanti kan luarannya kalian akan diminta menganalisis kenapa dasar-dasar perubahannya itu kenapa. Jadi kan tambah nyocokkan sama buku sejarah di tahun-tahun segitu itu kondisinya negara kita itu yang seperti apa, sehingga mendorong Dalam belajar langsung gimana aku tuh perubahan di kurikulum, terus ada perkembangan. Nanti Mereka belajar harapannya nanti bisa kalian biasa. makanya kita Konen di kita kupas terlalu dalam, tapi ya kita diskusikan apa saja yang sudah kalian temukan. Oke, itu dari Grace. Mungkin yang lainnya Dari pendukung di suara karakteristik. tahun 68 itu berarti kira-kira zaman apa ya? Ada baru kalau nggak salah. Mulai ada baru itu tahun berapa? Saya lupa. kan direkod lagi, direkod. 68 hingga 98 itu gantian. Kalau sebelumnya Orde Baru apa namanya? Tapi kamu boleh minta PPT. Udah lama zamannya Bapak Soekarno. Tak jejak sih. Ini kita kayak belajar ya, meskipun kalian di IPA, di matematika, eksak gitu ya istilahnya, tapi ya tetap sejarah itu. Dulu di sekolah sejarah itu masuk IPS, Aku pikir kamu. apa sudah berubah? Di IPA juga diberikan Berubah. berubah semuanya ya, semuanya bagus semua, tidak boleh lupa ya, lupa dikit mungkin saya juga tahu. Apa ngarep nak di sore implementasi Jadi ada sampai pergantian. diwangi lagi ayo enggak aku. Yang seperti yang kita baca di Gak ada. catatan sejarah, dari Orde Lama ke Orde Baru itu kan apa ya, perubahan politiknya itu sangat besar kan. Tenggorokan usus. Jadi secara Aku politik bingung nang lebok Mangan. implementasi. Foto Kata-kata aja nggak di apa-apa. kurikulum juga kena imbasnya. Jadi memang kelahiran kurikulum di tahun 68 ini atau kurikulum sekolah dasar itu memang apa ya, perkembangannya atau perubahannya itu bersifat politik, pengaruhnya kuat oleh aspek politis, karena rencana pendidikan yang sebelumnya, rencana pelajaran yang sebelumnya itu kan sangat apa ya, citranya itu erat bahwa itu orde lama. Nah, pada saat Orde Baru ingin mengganti semua yang berbau Orde Lama zaman itu. Semua orde lama ingin diganti dengan Orde Baru seperti yang kita simak juga, itu ditandai perubahan orde itu ditandai dengan Allah, apa? kayak iki pesta tak asrama aku iki. Apa yang memicu adanya perubahan orde lama jadi Orde Baru itu dulu ada kejadian besar itu. Super semar apa sih? Super semar apa ya? Surat perintah 11 Maret. Ya, yang di Mewah kita tak kurang ya, kurang. oleh Pak Harto di pengambilan, bukan pengambilan, penyerahan ya,
kekuasaan itu kan yang dulu apa namanya dipicu sama tragedi yang seperti yang kita tahu ya. Apa tragedi apa zaman itu? Apa bu ya? 13 PKI itu tadi. Yang tiap tahun kita ingat kembali Barang ya kak ya. kemudian evaluasi lah, peringati setiap tahun. Cuman itu perubahannya yang begitu kuat, apalagi dari sisi politis. Maka pada kurikulumnya juga ganti lebih. Ini kurikulum tahun 68 ini menekankan pada pendekatan organisasi materi pelajaran, dimana isinya kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, percakapan khusus kita Ada 5.000 Pak. Kalau ini buat dari maksudnya dari Pancawasana nanti berubah ke pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, kapan khusus di tahun kurikulum 68 ini menekankan pada pendekatan organisasi materi pelajaran dari itu. Pintunya ditutup. berhenti itu mau praktek. Buat tiramisu. Iya makanya Wow. Tadi belum kalau tiramisu tiga jadi penopang. Ikin mau nggak? Jangan sampai sampai kamu saja. Tambah kalau nggak habis. Kenapa sih kamu tiba-tiba Hanif nasi Karina? Nah, bisa ini kurikulum 8. kemudian dari referensi yang saya baca juga, ini jumlah pelajarannya itu ada 9 kalau di kurikulum 68. Ada deh. Kalau istilah lainnya itu ada yang menyebut kurikulum 68 ini sebagai kurikulum bulat. Jadi kenapa kok kurikulum bulat? Karena dia hanya memuat mata pelajaran yang pokok-pokok saja. Kemudian juga lebih bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan aktual di lapangan. Nah ini kan ada perbedaan. Tadi kan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan permasalahan yang ada di lapangan, ya, dengan konteks mahasiswa. Di titik beratnya ini pada materi saja yang dapat diberikan pada siswa di setiap jenjang pendidikan. Ada sedikit perubahan bentuknya, mulai dari yang patuh, jabatan yang kedua, ini ada sedikit perubahan. Karena mulai menekankan pada teori. Kalau yang tadi kan menekankan pada hubungan dengan kehidupan siswa. Di dalam Ini kurikulum 68 itu kalau yang kita lihat di video yaitu bertujuan agar siswa itu memiliki dasar menerapkan percaya dong enggak? memiliki lah ya, Apa alasan kamu tidak percaya? Dan apa yang mendasari? Buktikan. Bukti, Ika, 11.000. Iya. Itu 8. Kegiatannya mempertinggi kecerdasan, Thanks loh. mengembangkan Idenya pendidikannya tadi ya. Jadi secara teknis ya. Jadi jumlah pelajarannya di situ berjumlah 9 kalau berdasarkan referensi yang saya baca. Yang memuat mata
pembelajaran mata pelajaran yang pokok, tapi sudah menekankan pada teori dibandingkan. Oke, itu 68. Rono kon. Ayo rono. Kurikulum apa? Kawan yang kuning, kawan yang kuning, kawan yang kuning. Mau yang kacang apa yang pisang? Pisang aja. Ini mari kita makan dulu. Kurikulum itu apa itu? Ngawal lah rek. Kurikulum perintis pembangunan PPSP. Ada yang pernah dengar? Kamu dari siapa? Ngodene wapi. Mari Muti belum cuci tangan hari Kalian kelahiran tangan. tahun berapa? Kan kelahiran tahun berapa? 2004, 2005. Berarti kira-kira orang yang kelahiran 2003 contoh. Halo. Ada yang Wes, lebih, aja dulu tak benak nom. ya tua-tua tahun lah ya. tabel iku wis Berarti orang tua kalian kelahiran kita tahun berapa? jurnalis 70. Berarti nggak ini ya. Wah, abang-abang itu. Hah? Kalau orang tua saya mengalami PPSP. Apa berarti mungkin ini apa kakek nenek kalian? Kapan-kapan gitu coba tak diceritain dulu sekolah. Karena satu makan tak suruh nyuapin toh. Gimana ceritanya PPSP? Nah, ini agak nyambung sama yang ini sih, tahun 75. Jadi beberapa kayak tadi itu yang tahun 47 sama 52, nah di sini 52-nya tidak diceritain karena itu perubahannya itu kadang cuma sedikit gitu, jadi tidak tercatat sebagai perubahan yang besar gitu. Jadi kadang-kadang banyak sumber-sumber itu yang apa ya, skip bisa dituliskan secara jadi ini juga sebenarnya biasanya ditulis, tapi di video ini Tawaran dari wong ganteng dijaga. Sakit hati ya Cuk ya. Bener. gimana, siapa yang mau menjelaskan dari hasil belajarnya yang kurikulum di tahun 73 ini atau kurikulum PPSP itu seperti apa? Beda. Soalnya April gak dibahas April Loh, hancur berkeping-keping, Cuk. Nama emak ini. Nah, putih-putih malah gak asik cari iki. Wes, tapi kemudian gak bentuk Ya kayak tadi Ngambil sing akeh, tangan sing akeh. menyatakan Iya, Mas. Nangkan kon cari wong Jawa. Boleh. Wong Jawa kudu ngajeni. Nah, siap. oh itu cuma yang PPSP nggak ada. Bentukku lho tamu tiwa akeh jengkan. Ambil wong lho iku jajan kan gitu. Oke, ada yang mau menjelaskan Dina wis orang ndek kesabaran ya, San. Udah buka suwek kae. Makalah ke-11 di luar. Bisa kemana ya? Langkah-langkah. Bingung aku mlebokne apa kampret. Tak lebokne kon ngono ya, delokan ya Cuk ya. Aku lah arep pada implementasi bingung. Waduh sih, aku sing gawe dino. nggak pernah dengar itu. Coba kalau dilihat dari judulnya aja, proyek perintis sekolah pembangunan, kira-kira seperti apa itu kan yang ada di benak kalian kalau melihat Dikumpul nomor salah siji. nama salah kurikulumnya? siji lho ya. Buku ya aku iso-iso. Apa? Gantian rek sing ngumpul lo aja aku. Ngumpul makalah iki. Izin menjawab Bu. gak dipukul bareng kan? Sampun. Mungkin lebih ke peningkatan untuk pendidikannya, Puniki lho pun. di mana memfokuskan pada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Gitu. Ada lagi? Ini lho. Izin menjawab Ibu. Oke. Almarhum
ya. Terus Lah ya, iya. mungkin difokuskan kepada beberapa satuan pendidikan untuk jadi semacam apa ya, penggerak atau perintis gitu untuk pembangunan pendidikannya. Iya, kalian lihat dari namanya perintis. Oh iya, CLKM Sekolah. Jadi awalnya itu kalau berdasarkan ya dari LKK itu awalnya diterapkan sebagai proyek percontohan sekolah-sekolah laboratorium. Sampai sekarang kan masih ada kan ya, apa di sini? Ya sekolah labnya UNESA, kita punya sekolah laboratorium. Nah itu biasanya yang punya sekolah-sekolah laboratorium itu siapa? Kayak ya kalau zaman dulu IKIP ya. Intinya kampus-kampus pendidikan, perguruan tinggi pendidikan. Jadi PPSP itu proyek percontohan di sekolah-sekolah laboratorium di sekolah. Makanya jadi kan warnanya agak beda. Dia diterapkan di sekolah-sekolah contohan. Kalau zaman dulu itu kalau kalian pernah dengar seperti RSBI seperti itu kan perintisan tidak diterapkan di semua sekolah di Indonesia, jadi hanya beberapa sekolah-sekolah percontohan. Nah ini kalau berdasarkan sumber meskipun hasilnya bagus ya, dari percontohan itu hasilnya bagus, cuman biaya implementasinya itu dianggap terlalu mahal untuk diterapkan secara luas, makanya tidak jadi, jadi tidak diteruskan. Makanya di sini kan warnanya beda, ya tidak banyak penjelasan karena memang hanya rintisan pada saat percontohan di sekolah-sekolah PTN gitu. Berarti Mendeley, biasa Kak Mendeley kan? Biasa Kak Mendeley kan? Tapi karena biayanya terlalu besar, kurikulum ini tidak diresmikan secara luas di Indonesia. Kemudian langsung dilanjutkan di kurikulum 75. Kan iki sambil ngenteni Tita, aku tak mlebokno dapusmu pun sing tekmu. Dapuse mamene kok ilang kabeh, Cuk. Iya, soalnya Kak Mendeley. Ini ada tanggal Sing Mendeley kan auto sing gawe mesin otomatis. Ndak kan dhisik pun. ya kalau Teori ya. menjelaskan Teori sing di kita. hasil belajarnya. Anda ono biru-biru tak kuning-kuning. Sing di akhir aja. Kabeh. Ini kita sampai jam berapa ya? Apa kata ini kabeh? 17.40 gitu. Apa iki delok ngono iki nyambut gawe. Gimana kalau kurikulum Urusannya Allah Ta'ala. 75? Gak bermakna berarti gak boleh. Kuning ono pun. Nek sing durung dibiyen. Karo. Sing nek ndek Google Doc ta. Iya, kuning-kuning ono sitasine terus jumlahe tanda Semua ya pokoknya nanti Salah. ya kalian semuanya harus tahu. Mahasiswa yang nggak usah pondokan. Oke, Dari biasa. kalau di kurikulum 75 kan memang penyempurnaan. Iya, Kalau ada pembahasan kurikulum itu kan kalimat pun penyempurnaan dari kurikulum. Enggak Ini jurnalis Di ini. kurikulum Sing seket. Halo lah guys, ini guys. Iki loh. ya apian kalian melihat Iya, videonya manajer kita. Nggih. Iya, si. berkali Ana sing tak iki. Parafrase kabeh. Di loro latiku kon. melahirkan kurikulum yang baru ini dari kurikulum yang sebelumnya. Nah, di kurikulum 75 ini lebih menekankan pada pendidikannya lebih efektif dan efisien. Mama tak parafrase kabeh, Cuk. Ya aman-aman. Seperti
menekankan pada itu. Nah, ini lahirnya kenapa? Karena ada pengaruh konsep di bidang manajemen Lha apa enggak mau kuning konten? MPO. Sampai otak anak iki ya. Kemudian metode materi dan tujuan pelajaran dirinci di dalam prosedur Skema iki toto. operasional. Ya, kono. Nah, ini yang dikenal dengan istilah gimana rencana pelajaran itu dirinci sebagai Iki implementasi kok loro. Nah, Sopo sih? nah. Kocak. materi pelajaran apa, kegiatan Nah. di sana itu semua dirinci setiap satu bulan. Hah? Oh kak, isinya beda loh tapi. Tuh. Apa yang kita uncet? Di kono loro. Kemudian dari tahun 75 tadi apa lagi? Ayo. Kayak dong. Tinggal saya enak, tanya jawab WA di ya, ada. Oke, dari tahun 75 yang kurikulum sekolah dasar kemudian berkembang jadi Recording in progress. Lah kan di-record. kemudian jadi berubah ke kurikulum tahun 8A. Gimana kakak? Wah, entek sak dinas. Oh ya, waduh gak enak rek. Nah, ini tadi yang beberapa tadi ada yang udah diomongkan buat dipasang apa yang kalian dapatkan ya, pada saat membaca tentang kurikulum 1984. Aku gak connect loh. Hah? Gak konek apa? Implementasi sadeo iku nggonmu to, Vin? Yo an. Tahu nggak Rek? Ini Hana ini hilang malah tak jauh almas. Oh, aduh tak hapus ternyata Oh ini dicek. salah nyemplung. Kenapa kok dicek? Heeh. Gangguan tenggorokan. Ini dari Intan. Sing ngesor. Depankan keaktifan siswa dalam belajar mengembangkan proses belajar. 2.3. Jadi di situ apa yang jadi fokusnya? Jadi kalimatnya Intan itu kan yang terdiri dari beberapa kata itu, yang jadi fokusnya itu di kata yang mana? Aktif. Ayo. Oh Hana kamu sudah kembali. Oke. Ada turu gitu ya. Ya Pak. Ngantuk-ngantuk. Keras sampai kamu tak semangat kembali. Wis ya pun telepon ndek. Iya, jadi memang di tahun kurikulum di tahun 84 ini itu sangat terkenal sekali ya. Bukan mungkin bukan zaman kalian ya, zaman dulunya saya maksudnya. Jadi waktu saya masih SD itu banyak itu buku-buku itu apa mesti embel-embelnya cara belajar siswa aktif. Pernah dengar CBSA? Dina pun. Itu dulu wah, sedang in sekali zaman. Kayak mungkin waktu kalian mungkin perubahan di K13 ya, semua buku itu langsung ada embel-embelnya pendekatan saintifik K13 pendekatan Si jine sih ndek pada saat itu langkah-langkah. gaulnya Langkah-langkah bagian di CBSA Sering CBSA. iki nih. Kira mayu. Nah iya, jadi yang Tabel. menjadi apa ya, fokus utama kurikulum ini yang ditekankan itu Lagi awet menggunakan model cara belajar siswa aktif, student active learning, EBSA atau SAL. Nah, seperti yang perkembangan sebelumnya, jadi kurikulum ini juga merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya ya. Artikel teks. Dengan menyempurnakan memposisikan siswa itu sebagai subjek. Dan kalau di kurikulum yang sebelumnya itu siswa jadi objek aja. Submit. Jadi pasif kurikulumnya yang
Jadi kalau di itu mulai kata siswa itu sebagai subjek belajar, mengamati sesuatu, melakukan diskusi, melakukan. Jadi dengan begitu kan mau tidak mau siswanya itu dipaksa harus mengerti. Makanya lahirlah itu yang istilahnya model pembelajaran CPS. Yeay. Konsep sih daripada konsep. Arek terada anjir kok dari. Nah ini sangat bagus sekali pada saat diterapkan konsep CPSA itu secara teori secara teori bagus, dan hasilnya pada saat penerapannya juga bagus di sekolah-sekolah yang diuji cobakan. Jadi memang kurikulum itu kalau ada perubahan itu biasanya diuji cobakan dulu di beberapa sekolah-sekolah ini ya, seperti sekolah percobaan. Nah 13 kan dulu juga diuji cobakan tidak langsung serentak, Murmer kan juga, jadi di beberapa sekolah-sekolah diuji cobakan. Nah, namun pada saat diterapkan secara nasional juga banyak variasi dan reduksi. Ya memang namanya diimplementasikan ke apa ya, ke bagian yang lebih luas itu kan pasti ya ada tantangannya. Tapi waktu diuji cobakan dia sangat bagus. Oke, 98 terkenal dengan CPSA-nya, kemudian diperbarui, disempurnakan dengan lahirnya kurikulum 94. Gue banget, saya waktu sekolah itu. Kalau kalian nggak ngalamin ya, kalian lahirnya aja 2000 berapa? 2003, 2004 sudah mulai itu kan ya, apa itu KBK. Oke, dari yang kurikulum 94 mungkin ada yang mau menjelaskan sedikit gitu.